Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berhasil mengislamkan salah seorang pemuda yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika dia telah menjadi seorang muslim, kemudian dia menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk ke pasar. Untuk apa wahai Abu Dzar? Aku ingin menyatakan keislamanku. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya, dan sampailah Abu Dzar Al-Ghifari ke pasar. Lalu dia berdiri di tempat yang cukup tinggi dan dia mengatakan pada orang-orang di pasar, wahai orang-orang di pasar, aku Abu Dzar Al-Ghifari telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sontak orang satu pasar terkejut, dan kemudian pada saat itu mereka marah dan kemudian memukuli Abu Dzar Al-Ghifari hingga kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pingsan. Beberapa waktu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari diangkat, dibopong oleh para sahabat Rasul yang lain dan dibawa ke tempat Rasul lalu diobati. Selang beberapa waktu setelah diobati dan tubuhnya telah sehat kembali, lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari berkata kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ke pasar dan menyatakan keislamanku. Kemudian Rasulullah SAW mendiamkan, dan Abu Dzar Al-Ghifari berangkat kembali ke pasar dan menyatakan hal yang serupa, wahai orang-orang di pasar, ini aku Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi? Sontak orang satu pasar pun marah kembali dan memukuli Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga dalam kondisi yang payah dan cukup parah, kemudian para sahabat Rasulullah SAW yang lain yang melihat kejadian tersebut kembali menolong Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu kemudian setelah beberapa waktu Abu Dzar Al-Ghifari sembuh, lalu dia mengatakan hal yang serupa kepada Rasulullah. Namun kali ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, cukup, kembalilah engkau ke kampungmu. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk kembali ke kampungnya. Hingga hari demi hari telah berlalu, bulan demi bulan telah berlalu, hingga satu waktu ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat sedang duduk di tepian kota Mekah, tiba-tiba dari jauh terlihat ada satu titik hitam yang lama-kelamaan semakin membesar, dan terlihat beberapa ekor kuda dan kumpulan orang-orang yang berjalan di belakangnya. Kemudian Rasul dan para sahabat berdiri karena khawatir akan terjadi peperangan antar kabilah. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata setelah semakin dekat Rasulullah kemudian memperhatikan bahwa ada orang yang dikenalnya, yaitu orang yang pernah waktu itu meminta izin kepadanya untuk menyatakan keislamannya. Siapakah dia? Dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Orang itu yang kemudian semakin mendekat dan kemudian turun dari kudanya dan kemudian memeluk Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku datang bersama dengan orang-orang di kampungku, kemudian dan menyatakan akan berislam kepadamu ya Rasulullah. Begitu luar biasa, begitu indah, ya. Rasulullah SAW dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang begitu luar biasa, ya. Orang yang lahir dari suku Ghifar yang terkenal keras karena suku tersebut adalah suku yang suka merampok, apakah para pedagang yang berasal dari kota Mekah yang ke Madinah atau sebaliknya. Tapi pada hari itu, orang itu, salah satu pemuda yang berasal dari suku itu, kemudian masuk Islam dan kemudian mengantarkan beberapa orang
yang ada di suku tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Sahabat, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kamu adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sosok yang luar biasa yang telah mempraktekkan ayat ini. Begitu luar biasa keberanian dia untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga akhirnya hilanglah rasa takut yang ada dalam hatinya, hilanglah rasa sedih yang ada dalam jiwanya, kemudian dan kemudian memberikan buah yang begitu luar biasa, yaitu akhirnya dia berhasil mendakwahkan satu kampungnya sehingga mereka semua masuk ke dalam Islam. Semoga contoh dan sosok seperti jiwa-jiwa Abu Dzar Al-Ghifari bisa bersemayam dalam diri kita, menjadi orang-orang yang kuat mengatakan Allah adalah Tuhan kita, yang kemudian mereka istiqomah, tidak takut, tidak bersedih, yang insya Allah buahnya adalah Allah akan memberikan surga untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.